Hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maulana, ni'mal maulana, wa ni'mal wasil. Hasbunallah, hasbunallah, wa ni'mal wakil. Ni'mal maulana, ni'mal maulana, wa ni'mal nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat rahmat hidayah ya yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, yang tidak terhingga. Dia memberikan salah satu nikmat yang selalu kita ingat, yakni nikmat sehat ya. Karena nikmat sehat ini sudah barang tentu, kalau kita sehat, aktivitas apapun bisa kita lakukan. Jadi kepada sahabat seluruhku dimanapun Anda berada, saudara-saudaraku, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri, saat ini Mak Datuk bersama channel dari Mak Datuk sendiri ya, channel Mak Datuk ini yang sekian bulan ini tidak muncul. Hari ini channel dari Mak Datuk Tuk Rimba sudah muncul di hadapan saudara-saudaraku sekalian ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan saudara-saudaraku tidak melupakan channel dari kameramen dari Mak Datuk Tuk Rimba ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Namun di samping itu juga di sini ada channel yang selalu mengikuti Mak Datuk seperti si Dedek dan Budang Madu ya. Alhamdulillahirabbil alamin, mereka sudah mengikuti perjalanan Mak Datuk, walaupun di sini kameramen Mak Datuk sudah datang, namun mereka tetap mengikuti perjalanan Mak Datuk. Saat ini Mak Datuk ingin menunggu sahabat kita, yakni Jalak Seta, karena Jalak Seta ini sudah berpesan kepada Mak Datuk bahwa dia akan datang hari ini membantu aktivitas Mak Datuk dalam memerangi kezaliman di muka bumi ini. Amin amin ya rabbal alamin ya. Sudah banyak kita ceritakan kepada saudara-saudaraku sekalian, yang mana tadi begitu angkuhnya preman besar seperti Wak Jaber dan gurunya itu, alhamdulillah Bang Ray bisa menumbangkan mereka satu persatu. Ya itulah, mungkin saat ini ibarat kata orang itu, anak buahnya ini kebakaran jenggot, karena mereka ingin mencari bagaimana untuk menyembuhkan saudara Wak Jaber. Tapi Wak Jaber ini kalau melihat dari kemarin dia bertemu dengan Bang Ray, dia ingin bertobat ya, dia betul-betul ingin bertobat. Namun kita lihat saja nanti, karena keputusan apapun keputusan Bang Ray itu, Mak Datuk siapapun seperti yang lain monggo mengikuti aturan dari Bang Ray. Kalau memang mungkin ada sisi lain Bang Ray memandang dari Wak Jaber, mudah-mudahan memang Wak Jaber ini benar-benar bertobat, istiqomah ya, seperti alhamdulillah seperti Mak Datuk Ki Jagabaya dan yang lainnya ya. Mudah-mudahan beliau ini benar-benar tobat dan bisa memperbaiki dirinya yang selama ini mungkin akan merasa berdosa selama ini, karena tingkah dan lakunya sudah tidak bisa dibenarkan lagi. Alhamdulillah ya, seperti ya anak Mak Datuk sendiri ya, ini si Janggar ini sudah dibatakan kakinya, namun sampai detik ini Janggar belum pernah mengunjungi Mak Datuk. Kalau dia mengunjungi Mak Datuk, sudah barang tentu Mak Datuk bukan malah memaafkan atau bagaimana ya, atau andai kata dia mau minta obati, tidak mungkin Mak Datuk akan mengobatinya. Karena dalam kisah-kisah Nabi kita memang sudah tahu, seperti kisah Nabi Nuh ya,
bagaimana keluarganya ya. Nah, yang tidak mengikuti jalan kebenaran, maka walaupun anak sendiri, dia termasuk bukan golongan kita. Itu saja ya. Nah, ini kita akan tunggu, mungkin kita akan menunggu menunggu si Jala Seta ya. Mudah-mudahan Jala Seta ini bisa bertemu sama Madatu hari ini, karena memang kemarin katanya dia ingin bertemu hari ini Jala Setanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita telepon dulu ya. Mudah-mudahan Jala Seta ini mengangkat telepon kita. Kita akan bicara apa adanya kepada Jala Seta ini. Ya. Nanti dulu ya. Mudah-mudahan beliau ini bisa mengangkat kita ya. Kalau dia ada di sini, kebetulan Madatu ini sudah merebus air. Jadi Madatu akan berikan secangkir kopi hangat, akan Madatu belikan satu bungkus rokok buat Jala Seta ini, karena sudah sekian hari dia ini nggak kemari. Mudah-mudahan Jala Seta bisa mengangkat telepon dari Madatu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sambil menunggu Jala Seta, karena perkembangan kita harus menghentikan jejak-jejak mereka seperti kemarin ya. Ki Uyut Notorogo itu tidak mau lagi mengurus lahannya. Nah, jadi sudah sebaiknya kita akan mengurus lahannya. Bagaimana caranya Madatu akan mengurus lahannya? Mungkin ya ada Jala Seta atau ya nanti dia kameramen suruh masuk saja kalau ada tamu siapa itu. Mungkin Jala Seta itu. Ya, kameramen suruh masuk aja. Saya yakin itu Jala Seta. Coba. Karena Ki Uyut Notorogo ini sudah simpang siur ya. Karena diiming-imingi uang ya. Dia ini diiming-imingi uang, sehingga dia melepaskan tanah yang sudah dikuasai selama ini, ditinggalkan begitu saja. Padahal di situ masih ada secercah harapan kalau dia mengurus itu. Sudah pasti Bang Rey ini orang baik. Andai kata dia mengurus itu dengan baik, aku yakin sekali Bang Rey pun akan memberikan tanah itu kepada dia. Tapi Uyut ini tidak memandang ke sana. Ini yang aku khawatirkan. Bahwa Jala Seta ini tidak mengangkat sama sekali, padahal teleponnya aktif ya. Kenapa dia tidak mengangkat? Ya, kita tunggu saja. Coba kameramen lihat dulu siapa di luar, mungkin ada tamu. Ya, ada tamu Jala Seta yang kita tunggu-tunggu, atau spiritual lain ya. Yang saat ini Madatu tunggu-tunggu, karena kita akan musyawarah bagaimana caranya untuk menghentikan langkah mereka ini, untuk menghentikan gerakan mereka ya. Karena sudah barang tentu kalau gerakannya bisa kita hentikan, otomatis ya mereka tidak akan pernah bisa lagi berbuat apa-apa ya. Seperti kucing yang kebakaran ekornya, dia akan lari ke sana kemari. Ya, inilah mereka ini tidak henti-hentinya untuk membuat ulah. Tapi saat ini ya, kita harus tetap, apapun caranya harus kita tetap kukuh pendirian. Jangan sampai yang namanya kejahatan ini merajalela. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya, silakan. Alhamdulillah. Jadi kemarin itu tadi aku menunggu sebenarnya Jala Seta. Ternyata yang datang jaga bayi. Alhamdulillah. Ya.
Ini suatu anugerah bagi Datuk kedatangan seorang pesakti seperti Jagabaya ya, yang mana sekarang ini begini Jagabaya ya, perlu kita ulang kembali karena Wak Jaber ini ya nyata-nyata sekarang ini sudah lumpuh, bisa dilumpuhkan sama Bang Ray. Iya. Ya, tapi Bang Ray di sini mengobati ya. Nah katanya Wak Jaber ini benar-benar bertobat. Ya ini yang kita harapkan. Ya. Benar yang kita harapkan. Namun begini Jagabaya. Ini anak buahnya Wak Jaber ini. Ya. Ini seperti orang kebakaran jenggot. Mereka kesana kemari. Mungkin udah ke tempat Jagabaya atau tidak? Karena berarti mereka ini tidak terima. nah, jadi mereka yang tidak terima, tetap tidak terima dengan apa yang dilakukan sama Wak Jaber, ya. Jadi mereka ini semena-mena mau mencari bagaimana caranya. Pantasan terjadi pembakaran perampasan di kampung sebelah. Nah, itu dia. Rupanya anak buah Wak Nah, Jaber. mereka pasti membuat ulah bagaimana caranya supaya mereka ini bisa memulihkan lagi Wak Jaber itu. Aku dengar kalau Bang Ray nggak mau melepas Wak Jaber, jadi mereka ini akan mengancam masyarakat. Subhanallah. Ya. Ini memang sangat keterlaluan. Bagaimana? Apakah aku akan membuatkan kopi atau teh? Nggak usah. Jangan begitu. Aku tidak mau kalau ada tamu di rumahku. Aku tidak Ya, mau. tidak apa-apa juga kalau ada pun saya terima. Makanya Ya. aku bertanya dengan dirimu, apakah kau ingin teh atau kopi? Karena banyak. Alhamdulillah. Kalau teh ya seadanya lah. Ya. Kalau Ada kopi air tidak mau. putih, air Kopi, putih nggak kopi, apa-apa. kopi. Kopi nggak apa-apa. Ya sudah, kita bikinkan dulu ya. Kau di sini dulu. Ayo, Allah Akbar. Subhanallah. Awas pusaka aku ya. Iya, iya. Kau jaga dulu. Allah Akbar. Karena bahaya kalau pusaka ini tidak kita jaga. Jadi permasalahannya ini. Iya. Jadi Kau lanjutkan dulu ya. Ya. Biar aku bikin kopi. Masya Allah ya. Inilah persahabat ya. Karena saya sudah merasakan sesuatu yang akan terjadi, maka saya harus menemui Datuk. Karena permasalahan ini, mendengar kujang-ganjingnya Wak Jaber tobat, yang jadi penyakitnya sekarang ini pengikutnya, anak buahnya ini. Jadi mereka ini tidak terima Wak Jaber ditobatkan oleh Balai Lampung. Ancamannya kepada masyarakat yang tidak tahu menahu permasalahannya, duduk perkaranya, tapi kena imbasnya. Banyak wanita-wanita yang ditangkapi, ya. Orang-orang yang sedang usaha diambil hasilnya, malah masyarakat tidak bisa nyenyak tidur. Ancaman dari yang buahnya Wak Jaber. Nah, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh Sekutu Balai Lampung untuk menindaki permasalahan preman-preman ini. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan mengarahkan kehidupan mereka yang telah perjalanannya sangat sesat, yang sangat jauh. Karena mereka ini diiring oleh opening dengan diberikan satu imbalan harta, ya, kedudukan, ilmu. Jadi mereka ini orang yang kurang wawasan, tergiurlah dengan tiga tata ini. Diberi ilmu, diberi harta, diberi wanita. Makanya semuanya akan menjadi hancur kalau dan spiritual ini tidak bersatu, tidak menindaki, mengarahkan, menemui semua masyarakat untuk mengadakan kebersamaan, untuk menghadang ya anak buah Wak Jaber ini. Terima kasih banyak. Ya, Allah Akbar. kita yang sama merokok minum kopi ya. Kalau aku sudah lama nggak ngerokok. Iya. Ya bagus itu kalau tidak merokok itu bagus karena merokok ini salah satu pemborosan sebenarnya. Karena aku hitung kalau ngerokok itu, kalau 2 hari satu hari 2 bungkus kali 20.000 40 kali sebulan sekian, bisa naik haji begitu. Benar. Nah, kalau kau tadi ngomong masalah haji, jadi ada kabar burung yang masuk ke telinga Datuk bahwa Mahesa ini akan katanya menghadiahkan umroh kepada spiritual yang mau ikut bersama dia. Subhanallah ya. Inilah
mereka nih gimana caranya untuk merusak spiritual? Benar. Dipancing, Kita diiming-imingi. disuruh umroh. Astagfirullahaladzim. Jadi orang jahat supaya kita lari ke jahat diberi umroh. Jadi mereka pikir kita ini Masya Allah, subhanallah. Jadi diiming-imingi umroh dengan secara tidak langsung mereka memandang merendahkan kita. Assalamualaikum. Astagfirullah. Waalaikumsalam. Aduh, astagfirullah. Waalaikumsalam. Aku dengar tadi kalian cerita mau naik haji katanya. Iya. Baguslah kalau gitu. Apa kalian sudah punya duitnya? Ya begini, aku kan hanya mendengar berita buruk. Katanya spiritual ini akan diumrohkan sama Mahesa. Betul tuh Mada tuh. Betul Jakabaya. Jadi tunggu apa lagi kalian? Jadi Masa begini, pikir panjang lagi. Ada satu kalimat yang ingin katakan kepada dirimu. Apakah kalau kita umroh tidak bayar dengan uang haram, apakah bagus? Aku ingin bertanya kepada dirimu. Tidak. Tidak akan nyampai. Kok kalian bicara soal uang? Sedangkan Kalau kita mau umroh nggak pakai uang, pakai apa? Mada tuh, Hah? jangan kita pikirkan haram-haramnya Mada tuh. Hah? Yang penting bisa berangkat. Bukan masalah berangkat dan tidak berangkat. Kami setiap langkah kaki kami itu minta keridhaan Allah. Iya. Bagaimana Allah akan ridho? Jelas diridho ya Masya Allah. Allah. Dari mana dia ngeridoi? Kalau uang itu dapat tidak benar, kami diarahkan untuk tidak benar dari jalan yang benar. Inilah Jakabaya, Mada tuh. Berapa kali ku jelaskan dengan kalian. Makanya pikiran kalian jangan terlalu pendek. Saya kira Madatu, Dajjal itu 1000 tahun lagi. Kemungkinan untuk hari ini, mungkinan Mahesa yang jadi Dajjal ini. Iya. Kita orang-orang benar disuruh naik haji, Bisa. umroh. Ya, segala Masya sesuatu Allah. keinginan kita diciptakannya. Iya. Ya inilah suatu kalau Dajjal itu kan apapun keinginan kita pasti terpenuhi. Ya, ini salah satu. Sangat luar biasa ini, sangat luar biasa benar ini. Allah Akbar. Pokoknya jangankan kalian berdua, seluruh spiritual dari Bang Ray Lampung akan diumrohkan sama. Oh begini, nanti dulu. Kebetulan karena dia ini tamu, Iya. sudah sebaiknya aku berikan kopi. Ya, beli kopi aja. Iya. Tahu sama Datuk? Tidak apa-apa. Walaupun aku tahu kau ini orang jahat, tapi bagi kami sesama umat, sesama makhluk Allah, tidak masalah. Ya. Nikmatnya. Jadi kau jangan terlalu. Bareng-bareng Jakabaya, minumnya tuh Jakabaya. Nah, ini kopi mau bikin kan. Kau nikmatilah kopi itu. Kenapa bukan anak buah-buah Mahesa ini yang diumrohkan? Iya. Jangan kalian pikirkan mereka sudah bolak-balik umroh ini. Astagfirullahaladzim. Bolak-balik. Iya. Sekarang kau bolak-balik umroh, aku ingin bertanya kepada dirimu Wahyudin Botak ya. Kau murid dari seorang guru yang salah satu sahabatku Ki Oyono Trogo ya. Iya betul. Aku ingin bertanya. Kau bilang tadi berbolak-balik dari umroh ya. Nah, sekarang yang kalian dapatkan dari umroh tersebut, apakah ada ketenangan batin? Ya buktinya, masa uangnya banyak sekarang, nambah banyak. Masya Allah. Itu kan rezeki. Iya, kalau rezeki itu berupa harta. Nah maksudnya begini Jakabaya, Gimana Datuk. Gimana? Kalau kalian umroh, Iya. mungkin Allah akan melihat keadaan kalian, mungkin kalian nanti akan ditambah rezekinya. Subhanallah. Jadi aku yang bingung. Ini kesempatan ini nggak datang 2 kali, Mbak Datuk Jakabaya. Tujuan Mahesa memberikan umroh kepada kami. Tapi kami harus meninggalkan jalan kebaikan ini. Ya Itu kan. pokoknya turutin dulu kemauan Mahesa Jakabaya, Mbak Datuk. Mahesa itu pintar sekali memancing untuk menjatuhkan spiritual untuk kembali ke jalan yang tidak benar. Benar. Dengan diiming harta karena kami tidak ada harta. Inilah hidup kalian ini. Hah? Masya Allah. Ada jalan bagus, kalian ambil. Jadi melarat terus hidup kalian ini. Kami Iya. lebih baik seadanya Pak Udin daripada kami lebih kalau bukan punya kami, punya orang banyak. Kesempatan itu kapan lagi Jakabaya, Mbak Datuk? Kalau nggak sekarang. Ya sudah kau Kapan kau kalian minum umroh? kopi. Cuma minum dulu kopi dulu ya. Biar kau merasakan tenang. Jadi kita bicara enak. Aku tidak mungkin meracun. Jangan-jangan Aku. pahit tidak ini? Kau minum saja. Aku bukan. Aku tidak Saya pernah bingung. ingin meracun. Jangan-jangan dia dari tadi mengawasin Mbak Datuk di rumah ini. Ketika aku masuk dia tiba muncul. Tadi aku Ada apa dia ini Aku sudah nelpon jalan setan. Ah. Setan tidak aktif. Aku tadi aku kira engkau ini jalan setan. Ternyata Jakabaya. Ya.
Mungkin sesama spiritual inilah kontak batin. Iya. Kontak batin kami. Aku tadi kerasa Mandatu, permasalahan ini kok semakin ruwet gitu kan. Kalau ada sekalian jalan seta, ya mungkin jalan seta mungkin ya sekalian diajak. Jadi jalan seta, kami bertiga mau diumrohkan. Nah itu jaga bayar mana tuh. Ya, Pikir kan mana tuh. Ya nanti tetap kami pikirkan. Nanti kami akan Dari- saya telepon ini Jaka Seta dulu. Kalau dia memang mau mengikuti jejak kalian, ayo kita bersama-sama memang umroh ya. Kalau Bang Udin belum umroh, nanti Bang Udin. Jadi Bang Udin, Kalian aja dulu. Kita Jadi- dahulukan kalian. Umroh ini kan ada jalannya 3 jalan. Hmm. Satu lewat pesawat, kedua kita lewat darat, ketiga kita lewat laut. Lewat mana yang mau diumrohkan? Iya. Kalau lewat laut, berapa bulan kami nyampai? Pesawat jaga bayar mana tuh. Masih mending Sekarang bukan lewat- zamannya lagi. Masih mending lewat laut. Kalau lewat rakit, Nah, bertahun Ya kami. kalau kalian mau umroh, jelas melalui rakit kalian, karena kalian nggak ada uang. Ini ada kesempatan dari Maha Esa. iya. Kalian mau umroh. Kalau kami ada rezeki nanti beli sepeda, kami mau umroh pakai sepeda. Terima kasih. Inilah jaga Terima bayar. kasih atas kebaikan kalian ya. Tapi seyogyanya kami ya, kami sudah menegakkan kebenaran di muka bumi ini. Jadi kami tidak mau mengambil secuil uang pun, Iya, apalagi benar. itu untuk umroh. Maaf. Oh, jadi berkeras kalian tidak mau. Jadi Iya. saya dulu ada curiga, Mahesa kok memberikan kita umroh, sedangkan anak buahnya yang nggak pernah. Makanya aku bingung, Berapa umroh? ada apa di balik ini? Duit umroh itu besar, tahu kok? Ya. Lebih baik kami gunakan untuk perempuan, untuk minum. Masya Allah. Hah? Masya Allah. Kami belum ada panggilan. Sedangkan kalian ini spiritual. Kapan lagi kalian mau naik ke tanah suci? Hah? Ya kami kalau dari Mahesa bingung kami. Rambut kau panjang Iya, segini juga benar. belum tentu kau umroh. Benar sekali. Mahesa Kalau itu kepala. ucapan dia tadi memang benar. Dia belum ada panggilan. Iya. Nah, kapan lagi kalian? Kalau kau saja tidak ada panggilan, kenapa Mahesa memanggil kami? Iya kalian kasihan kami melihat kalian ini. Hah? Masya Allah. Hidup di hutan, Masya Allah. kontrak seperti ini, kapan lagi Jadi kalian mau? kita ini sangat bangga. Kita ini diberi satu kasihan orang-orang yang seperti preman ini, kasihannya spiritual. Sedangkan jiwa raganya kotor seperti debu jalanan. Masih mending kami, orang jahat, masih punya perhatian dengan kalian. Masya Allah. Mana para sahabat kalian? Hah? Allah. Pak. Saudara-saudara kalian mana? Sekarang begini, minumlah kopi. Minumlah dulu, jangan kamu marah-marah, Iya, tenangkan dulu. karena Kalian di bikin sini- emosi Di kalian. sini kan kampung. Iya. Jadi kami tidak mau orang-orang kampung. Dengar orang-orang nanti semua, tidak enak. ya, keluar semua dengan apa yang kau lakukan di sini. Orang sini terdengar semua. Ada keributan apa katanya. Kan kita kan nggak enak. Iya, Apalagi benar. mana tuh di sini ngontrak. Minumlah dulu kopi. Biar kau merasakan nikmatnya. Ada sahabat saya, Wadato. Hmm. Dia umroh dari beli sapi. Hmm. Sapi itu dapat gaduan satu. Lama-lama banyak. Ketika sudah banyak dijual per ekornya ada yang harga 20 juta, Iya, 25. besar, memang Itu kan perlu butuh waktu lama ya kebayang seperti itu. Iya. Jadi kalau kita mau umroh, Wadato Nanti kita beli sapi. sapi. Tapi uangnya dari mana? Nah, kan nggak ada kalian. Jaga bayang. Astagfirullah. Kita jangan mengharapkan secuil uang dari mereka. Iya benar. Karena Allah itu Maha Pengasih, Maha Pemurah. Maha Kalau mengetahui. kita memang ada niat Iya. untuk membeli seekor sapi untuk kita pelihara, aku sangat yakin sekali Yakin, aku yakin. ada. Sampai sampai Galon. Allah. Maksudnya Ini yang datang. Oh, ternyata kamu udah duluan. Karena begini ya, Pak, ya. masa ya? Sini. Aku ceritakan kepada dirimu jaga bayang. Apa sebenarnya mereka ini? Jadi kalau Minum, minum. Salam. Oke. Kita jadi orang baik nih, mengajak Oh, mereka untuk jalan yang baik. Ya silakan. Lain bos ini Jadi ya. karena kalian berdua, Masya Allah. ya kopinya satu aja lah. Ya. 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 Hei, mana tuh? Hmm. Kalau masalah ngopi, Uyut alergi. Iya. Batuk. Paham. Saya Iya. paham. Hah? Karena begini kita Pak, ya, sudah kukatakan kepada dirimu tadi. Kalau ada bukit, sudah pasti ada lembahnya. Iya benar. Ya kalau ada gurunya, pasti ada Ada muridnya. muridnya. Ya ini, Hei. mereka selalu berdua. Hei. Tar. Kedatangan kami ke sini baik-baik. Apa? Kemungkinan Bang Udin sudah menjelaskan. Apa ya? Hah? Apa kami kurang kami Ceritakan tadi. kita kalau kami kurang Kami tahu. jadikan Ustadz Ray Hmm. ada tujuan terpenting dari Mesa.
tujuan terpenting. Oke baik. Apa itu? Umroh secara gratis dari Masa. Hah? Umroh gratis. Umroh. Udah kujelaskan Yud. Tapi jangan Gimana? Kau tidak. sini lagi di Mau ngurus sapi, mau ngurus Jadi apa? begini, ini ya, kalau menurut pendapatku, Ya, kalau kita umroh tuh nggak mungkin sehari 2 hari ya, benar kan? lama lah umroh. Nah, Iya. di saat kita umroh, aku sangat yakin sekali ini feelingku ya, bahwa mungkin harta bangsa ini akan habis jual mereka. Kita yang umroh, Mereka yang jual harta nah, bangsa. kan kamu tahu, Ada 1.000 rupiah Iya. per meter, Iya. habis. Habis. Bahaya. Inilah. Saya yakin sekali. Kalian belum apa-apa, Iya. belum berangkat sudah punya pikiran yang tidak kalian. Jadi kalian kapan lagi kalian? Ada udang di balik batu. Ada udah balik batu ini. Ya ini azan, kita Ya. jamaah dulu. Ya, Sebentar. kita permisi dulu. Kita jamaah dulu ya. Itu akan lebih baik. Ya, Bagaimana kalian? Hah? Saya punya pendirian yang mantap apa mau? Kita berjamaah. Kalau Menerima. saya tidak mau menentangani surat pernyataan dari Maesa. Hmm. Alhamdulillah. Kena apa wujud kalimatnya kami suruh mengarahkan umroh, suruh menentangani perjanjian, Hmm. akhirnya kami terjerumus ke jalan yang tidak benar. Ya kebayang? Hmm. Mahesa punya niat baik bang sama kalian. Sudahlah, jangan terlalu banyak bicara dulu. Ajaklah gurumu tadi ngopi. Iya, ngopi dulu sini, Koyot. Sudah Uyut bilang masalah kopi, nih. Nanya kopi Yud. Saya bukan apa, kalian selalu datang mengiming kami untuk menjatuh ke jurang. Kenapa Oh, kalian mana tidak tuh? sadar? Kau ini bikin kopi untuk manusia apa untuk hewan kau nih? Kenapa? Apa rasanya? Saurin. Wah ini luar biasa nih Yud. Baik. Ya itulah Dikasih berapa kali kayaknya nih? Kehidupan kalian memang Iya, udah pahit. Memang beda dengan kami. Kalau Beda. kami nih Nah, nyaman, enak. Nyaman. Hei kalian. Hah? Gitu lebih baik. Hah? Iya. Sembarang ngomongin. Kami bilang biasa. Iya. Itu memang sekarang ya. Itu sudah. Itu pandangan kau Yo. Subhanallah. Pasti kalian ini baik. Hah? Itu pandangan kau Subhanallah. Yo. Karena kau sudah tergelincir. Kalau kami ini penuh dengan ketenangan batin. Baik. Hidup ini. Minum lagi. Jangan kak, Udin. Jangan diracunin kak Kun ya. Iya, dengar dulu, Kiut. Yang punya Masya Allah. sifat racun Iya. itu kalian. Kalau kami tidak mungkin terbaca. Bisa saja. Sifat yang begitu. Lautan bisa kita selami ya. Hmm. Kalau hati-hati kalian ini tidak bisa kita selami. Karena hati kita berpisah, Yud. Terus nggak bisa lah. Dia memutar balik. Iya. Memutar balikan fakta. Gimana tadi? Setelah umroh itu. Hmm. Kami tidak mau menentangkan surat pernyataan dari Maesa. Itu aja. Kau ini bawa lucu kau ini ya. Itu uang dari mana? Kami akan dijebak oleh kalian. Dari Mahesa. Kalau Mumpung ada kesempatan, mungkin ini jalan terbaik untuk kalian. Maesa akan memberikan mobil Iya. supaya kami umroh. Apa tujuan itu? Kami tidak mau. Tujuan itu tidak akan benar. Cuma satu, ikut Mahesa. Kalau kalian mau, Aku udah percaya. Ini akan merusak kita. Iya benar. Kita mendingan ke diiming-imingi. Mahesa, ke umroh, kau nanti ke Belanda, dan jangan ke Ke Turki. Belanda. Iya, Aku nggak bisa bahasa Belanda, Uyut. ya terserah kalian kalau kalian mau, Sudah biar deh, kalau mereka masih bersikeras tidak mau diajarkan Mahesa. Ada tuh, Hmm. kami ada perlu di sini, datang di sini. Oh iya silakan apa? Apa itu? Kami minta obat. Obat. Madu. Madu. Untuk apa? Nanti dulu ya. Oh jangan belakang. Nanti dulu aku lihat dulu. Masih ada tidak madu. Oh jangan belakang. Mau minta Bodoh madu. kau nih. Oh jangan dulu pusaka kamu Iya. apa ya? Oh, Madu. berarti Madu. kalau kalian mengiming-imingi harta begitu, kami ini bukanlah orang kemarin. mumpung ada kesempatan ya buat kalian, umroh. Tidak. Kalian mana mau ke umroh, Kesempatan juga datang 2 kali ya kebaya. Umroh. Maksudmu madu seperti ini? Nah itu. Oh, iya. Madu Ini, seperti ini, ini. Nanti dulu. Mereka ingin Kau ini kalau minta itu yang benar. sabar. Sabar dulu. Iya. Maksudku madu seperti ini apa yang kau minta? Madu ini kan madu kuning. Ya. Ini madu hitam. Madu hitam. Ya dua-duanya itu. Kami ada perlu nih. Ada perlu. Kalau madu hitam sudah tahu khasiatnya. Kau jangan
Pura-pura tidak tahu. Iya, madu Jagabaya. hitam ini untuk orang yang sudah berkeluarga. Iya. Kau dengarkan dulu aku. Mana kan? Itu buat kami itu. Ini untuk kesehatan. Itu buat Dengan meminum ini semua orang yang lemah jadi kuat, Jadi orang yang kuat. sakit jadi sembuh. Iya, jadi sehat. Jadi kalau kau minta madu ini begitu saja, sedangkan kami ini kan pesanan orang. Udah. Jangan-jangan mereka minta madu ini Hmm. masyarakat yang hilang kemarin. Jangan mereka ini. Udah Jagabaya, jangan banyak Ya. ngomong. Sini, mana tuh? Nanti Jangan- dulu, jangan sabar. begitu. Ya. Kita itu Ya kasih dulu. kita musyawarahkan, ya, karena apapun itu kalau kita musyawarahkan dengan baik, kita akan menemukan jalannya. Alhamdulillah. Nah, jadi kau ingin madu, kutanya dulu, kau gunakan untuk apa? Untuk siapa? Buat kami, kalau madu hitam. Kalau madu kuning itu buat Siapa? pokoknya ada yang terluka buat kami. Kalau kau tidak jujur, maka kami pun tidak akan pernah untuk memberikan kejujuranlah di sini. Kami bayar. Kalau kau tidak ini. Uruskan masalah bayar dan membayar. Aku ingin kejujuran dari kalian. Untuk siapa? Nggak perlu jujur hidup ini. Kalau Ada begitu, tuh. ya, Hah? kalau kalian tidak jujur, kami pun tidak mau. Tidak mau. Iya. Karena hidup kita Kalian hidup ini jujur. dua bangka merengkel nah. Dan Yang kali umroh tidak mau. Diminta madu tidak mau ngasih. Hah? umroh aja Ini di mana? manusia, ha? Ini manusia. Oh iya, tempat umroh tuh di mana? Iya. Kau ini yang pura-pura pegok ya gue ya. Katanya kau orang muslim, ha? Kamu ke sana. Motor aja kami nggak punya mau umroh. Mumpung ada gratis. Kalian mau ha? Umroh gratis. Ini Mahesa yang bayar Jagabaya, ada tuh. Bukan Mahesa. kalian yang ngeluarkan duit. Itu uang Susah dari amat mana? kalian. Uang tidak halal dari Mahesa itu. Kami tidak mau. Pokoknya. Kau tahu biasa? Saya tahu. Tahu lihat bahasa mencuri? Dia Hah? kepala gembongnya. Oh iya, kalau kita umroh di sana tanah suci itu kata orang tadi, Iya. itu banyak benar pintunya, Uyun. Nah, Kalau kita uangnya tidak benar, Tidak halal. kita tersesat, Uyun. iya, tidak nyampai. Orang sudah nyampe Enggak, gitu. iya. Enggak nyampe Itu kitanya. kata orang, jadi kami tidak mau. Iya, kalau tersesat itu kalau nggak punya uang, ada Iya, tuh. walaupun punya uang. Kalau banyak uang kita bisa bayar orang di sana, bisa nutun kita. Mereka ini kurang meyakinkan. Inilah. Iya, apa perbuatan kita di sini, kita sering nempelin orang. Nah, Oleh bisa salah kita kita. Kalian ini dua serangkai kalian ini ya. Mau kenal itu dua serangkai. Putih. Yang minta buat apa tuh? Obat. Jangan. Jangan. Sabar dulu, Udin. Dulu. Sabar dulu. Begini aja, Bang Udin. Tujuannya apa kamu orang ini? Kejujuran dulu, Ya, Jadi sudah ceramah yuk. bukan ceramah, Bang. Sabar bukan dulu. ceramah. Bang Udin ya. Menghadapi Emosi. orang Iya, dengarkan dulu. ini. Coba sabar dulu kalian. Sebelum engkau mengenal saudara gurumu Kyo Inotrogo, aku pun pernah ceramai dia dulu. Dia ini pintar sekali berceramah, Berdakwah. berdakwah. Iya. Kenapa disampai begini nih? Saya kan bingung. Nah, sekarang Oh. aku bingung. Iya. Sekarang sama orang tua sahabatku ini ya. Saya tuh bingung sama dia nih. Hidup ini enak banget tuh kalau tidak ada uang ha. Kalian sakit perut kalau ada uang ha. Cuman begini, kalian ha. jaga Saya ya. yakin dia nih. Jangan kena kencing pelenya ke kiri. Jadi Sembarang kau juga. jadi sekarang begini. Kamu Jaga tak Maya. kau. Dulu beliau ini jadi panutanku. Iya. Aku selalu berpikir setiap dua patah kata yang diutarakan kepada Madatu, rasa terenyah hati Madatu mendengar ucapannya. Tapi saat ini beliau ini tidak pantas untuk jadi panutan. Dulu, ada tuh. Yang kau ingat-ingat lagi. Kalau dulu. Dia ini mungkinan terhirau oleh dari Mahesa. Iya, Inilah karena karena harus tadi wanita. Kalian ini dihajar seperti inilah. Dibaikin seperti inilah. Dihalusin seperti inilah ha. Kelemahannya aku tahu Apa deh. maksud kalian ini, ha? Ya, di belakang pantat wanita. iya, Kelemahan dia. Hei, Iya. justru uang lah berubah segalanya. Wanita yang buat dia apa aja kita bisa belinya. Kalau kita uang ha? Dia kan yang dulu mau jual sawit Bang di Lampung, mau Iya. nikah. Ya iya. Tahu nggak wanita itu? Bentar lagi dengan ini akan pelaminan pengunjung. Kalian harus datang. Masa. Kalau kalian datang, Wah, jangan-jangan kita diumrohkan Mahesa, mereka akan menang jengeni. Ada sesuatu tujuan yang tidak benar. Ini bisa Kalau jadi. bicara sama orang bodoh seperti ini memang susah. karena begini Jaga Maya, aku paham semuanya.
bahkan untuk menyambut puasa bulan Ramadan ini. Masya Allah. Jadi beliau ini sengaja ingin menikah. Oh, Jadi, Bukan puasa. kedinginan. Betul. Oh, Kau yang ada saja. Kau terus nikah kan ya. jadi Habis lebaran nikah. oh ya Kalian harus datang. kita harus datang. Jadi gimana mau datang? Jadi- Kita ini ke sana. Kalau menjelang puasa Ramadan, dulu kalau setiap hari kau bicara padaku, puasa Madatu, apakah kau nanti akan puasa? Bagaimana? Kalau saya lihat Aneh. Itu ya. Nanya kayak gitu Banyak kan orang yang puasa. Pasti puasa kan ya. ya, Puasa. Ya, tapi iya. bulannya Ya namanya bulan Ramadan. Ya jelas kami ngikut lah bulan Ramadan. Jadi sekarang ini Bukan kalian saja yang perintah Rasulullah Allah SWT kalian jalankan, tapi kejahatan jujur. Ya kalau kalian puasa siang, kami puasa malam. Masya Allah. also Sama saja. Benar ya? Ini tidak benar. Iya. dan mereka ini bingung sih orang sebenarnya. Makanya kalian itu punya wanita, Madatu Jagabaya. Jaga bayang. Wanita itu penyemangat hidup kita. Seperti kami. Ya kami belum dapat jodoh. Jadi mana dapat jodoh kalau kalian? Katanya Kami kasih wanita nggak mau. Di luar sana banyak. Hah? Iya, tapi kan belum ada jodohnya, Uyut. Gimana? Karena sejatinya, ya, Yud, kau kan pernah cerita kepada Madatu. Rezeki, Cerita lagi, ya. rezeki, maut, jodoh, itu kan di tangan Tuhan. Nah, dengar dulu. Peci kalian sama merahnya kalian. Ini mau kalian. Sabar dulu, Bang Udin. Jangan Ceramah terus. Aku yakin sekali, beliau ini dipengaruhi inilah otak. Inilah penyakitnya. Iya. Dia yang mempengaruhi. Penyakit. Bang Udin Kamu ini penyakit. penyakitnya nih. Kamu gosok-gosok, kamu racuni. Bang Udin datang ke sini ngajak kalian untuk Umroh. umroh. Dan ini mau minta madu. Madu. Nah, aku tanya ke madu ini untuk apa? Untuk kami. Tidak, aku tidak percaya dengan ucapanmu. Terangkan. Madu Itu siapa? Madu hitam itu. Mereka Setiap dengan malam kami harus melayani wanita. Masya Allah. Hah? oh, berarti Jadi kamu kalau harus tiap punya malam kekuatan. kamu tuh kata orang-orang di masyarakat apa? Kelabing, Bukan keliling. buat Bang, Sebenarnya. bukan buat Bang Udin, tapi Uyut. Hei, Astagfirullahaladzim. sebenarnya kami ini perlu penting untuk kalian berduanya. Apa itu? Apa yang Pusaka dipentingkan? saja belum dapat dengar. Hah? Ini madu. Nanti pusaka nanti itu yuk. Kita ambil minta madu itu dulu. Madu itu Setiap kami minta hari madu kami itu. datang, kalian seperti inilah. Kita lihat pusaka, mustika. Ayo terjun. Kami pinta nggak Terima boleh. kasih kalian, ya. Hah? Karena kelakuan kalian tidak benar. Kalian seperti apa ya, Boya? Hah? Dengar dulu, kami aja ditekan oleh kalian, apalagi masyarakat yang berusaha. Kamu Minum, memeras minum, mereka. Bang, Jangan kau khawatir. ngomong. Astagfirullah. Secara Kopi halus, kau kalian- ini. Kira kau baik-baik. Secara kasar, seperti ini lah. Kopi pahit kau. Ya, itulah. Itu yang kau nikmati saja. Karena itulah rezekimu saat ini. Jadi gimana kalau kita mendapat pendamping kalau tamunya begini terus? Istri kita pun takut. Mana mau dari Jantungan. Umroh. Tidak. Kamu tidak menerimanya. Hei, tidak. Jangan. Ini Kami tidak akan perintah menaikkannya. biasa. Loh, Kenapa harus kami dipaksa, Uyut? Tidak, kami tidak mau, Uyut. Sudah aja kebayang. Tidak. Ikuti saja perintah kami. Kalau kami masuk di ranah seperti Maesa, lebih baik kami tidak mengikuti. Kapan lagi kalian berangkat umroh? Ada tuh, ha? Iya, kalau masalah umroh kami jangan dipikirkan kalian lah. Iya. Kami akan memikirkan di sendiri. Jadi tidak usah dibantu kami. Masalah umroh kami mau umroh itu nggak usah dibantu. Sudah saya dibantu. Nggak usah dibantu. Ya sudah, minta madu itu kami. Jangan, Jangan mandi, jangan jangan, baik. jangan. Kalau madu hitam ini tujuan kalian tidaklah benar. Iya. Iya. Tidak benar tujuan kalian. Wah, kurang ajar sih merampas. Hei, lebih baik kamu nggak usah masuk ke sini lagi. hei, Benar tuh. Ini. ya. Iya. Uyut. Tujuan kami kepada kalian ini banyak sekali. Madu, pusaka, hah? Yang Iya. sayang sekali pusaka tidak bersama kita, Udin. Ya, benar. Jadi mereka Nanti ini begini ya. Jaga baik. Kalau mereka masih seperti ini, Ah. kita bawa keluar. Biar kameramen bisa melihat. Hei, Kita benar bawa tuh. keluar saja. Tidak usah di luar, di sini saja kalau kalian akan tumbang sama kamu ya. Baik. sabar dulu, Ini Uyut. Pak, ya. Ini aku masukkan dulu. Yang Sini. Hei, jangan mau deh. Hei, sabar dulu. Hotel mana tuh? Hei, ini di rumah orang. Kalian sopan tidak kalian ini? Ini di tempat kontrakan. Sudah minta baik-baik. Ya kebayang. Ini tempat kontrakan Madatu. Tenangkan dulu.
Ini masyarakat ada apa? Emang ini betul karena Sabar dulu, sabar. Jangan bikin gaduh di tempat Jangan orang. sabar-sabar terus. Kami punya kesabaran kami. Kita menghargai Madatu. Takut ada apa-apa di sini. Tolong hargai Madatu. Iya. Permasalahan umroh bisa kita bicarakan nanti. Kalau kalian tidak menghargai, kalian tamu di sini. Ku anggap sebagai Mana madu tadi? Ku anggap kau sebagai raja. Allah. Tapi kalau tindak bangun, pergi kau. Kurang ngajar mereka ini. Aduh, kami tunggu di Woi, kamu jangan bikin bersalah di sini, Goyut. Ingat ya, Ini tempat siapa? kita tentukan tempatnya. Tunggu. Kalau memang kalian, Kalau kau masih bersikeras, kubakar. Jangan. ingat, Ini tempat siapa? kita tentukan tempatnya. kami tunggu. Di mana kau minta? Ya. Di dekat jalan sana. Baik. Allah. Jaga Pak ya. Kita susul mereka. Aku sangat yakin sekali. Mereka ini pasti menunggu kita. Ya. Maksud mereka memaksa untuk kita umroh tapi Benar. harus ada surat pernyataan perjanjian. Apa maksud mereka ini? Jadi sudah pasti mereka akan menunggu kita karena mereka sudah tahu bahwa kita akan melintas jalan itu. Karena Jelas. mereka sudah kayaknya. bilang tadi, Uyut Nugroho sudah bilang. Tapi yang aku takutkan, apakah di belakang mereka ada Mulaga atau yang lainnya? Iya. Kalau Jaber sekarang ini dia sudah terluka. Bahkan sekarang ini Jaber tuh sepertinya memang benar-benar bertobat. Ya. Mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan. Karena yang saya takutkan ini mereka ini seperti nama Escobar itu sekarang udah berkeliaran. Escobar. Iya, Escobar ini. Subhanallah. Ini makanya saya kesini nih, yaitu permasalahan ini. Kita harus berhati-hati menghadapi anak buahnya Pak Jaber ini yang tidak terima. Dibilangin Bang itu pakai ilmu hitam Iya, benar. supaya nurut katanya. Subhanallah. Baik. Jadi kita akan tunggu nanti kita berjalan berdua. Kalau Jala Setan mungkin nggak datang di hari ini. Jadi kita berangkat saja. Kita kalau memang Uyut Nugroho dan Udin Botak mencegat, maka apa boleh buat? Kita habisi mereka. Ini sudah jadi tugas kita. Saya takutnya mereka nih ngancam Jalak Setan. Itu yang ditakutkan. Iya, itu yang kita takutkan. Tapi kita tetap harus berusaha bagaimana caranya menghentikan langkah mereka. Harus. Ya, Ya. karena kalau ini dibiarkan, Sangat baik sekali. sungguh Iya. dia akan mereka ini sebenarnya sudah sulit untuk memecah kebuntuan. Ada yang lebih sakit lagi aku lewat tadi. Sapinya 4 biji dipotong di dalam kandang. Subhanallah. Iya. Yang ngelihat itu sepertinya katanya anak buahnya. Mereka ini 1000 cara untuk menghancurkan kita, seperti Mahesa waktu itu pernah meracun di sini ternak warga, Masya Allah. diracun sama Mahesa dan dilimpahkan semua sama Madatu. Allah. Kalau Madatu tidak dulu menemui Pak RT, mungkin keadaannya akan lebih kacau lagi. Masyarakat sini tidak percaya dengan Madatu. Tapi alhamdulillah masyarakat sini mengetahui jejak persoalannya, sehingga mereka tidak semena-mena melakukan suatu tindakan. Jadi tujuan mereka tadi itu memang untuk menekan kita supaya umroh. Ya, ya tadinya aku menunggu Jala Seta, tapi yang datang Jagabaya. Tidak lama engkau duduk di sini, mereka datang. Aku tidak pernah ingin bertemu dengan mereka ini. Sepertinya Uyut sekarang, lahan Uyut itu, Jagabaya, nanti aku yang akan membukanya. Berarti di balik itu, apabila kita tidak mau, mereka akan mengiming sesuatu lagi supaya kita masuk lagi. Sudah pasti. Aku yakin sekali mereka mengimingi kita umroh. Dengan begitu, maka spiritual semua berangkat umroh. Iya. Dan dia melelang semua harta. Semua yang ada di sini. Iya, itu sudah menjadi politik mereka. Aku sangat tahu sekali. Siapa yang akan menjaga di sini? Tidak ada. Nah, kalau kita semua umroh, pulang dari umroh, kita gigi jari. Semua sudah habis. Masyarakat Nah. sudah nggak ada lagi. Subhanallah. Ini kecerdikan Mahesa ini. Ya, bersama Punglaga ini. Yakin dengan cara begini mereka ini. Jadi bagaimana? Apa kita akan melanjutkan Ayo perjalanan? kita lanjut perjalanan. Baiklah sahabat-sahabat ya.
dimanapun Anda berada, saudara-saudaraku, sedulur-sedulur, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri ya. Mungkin besok kita akan sambung kembali video-video terbaik yang akan saya dan Madatu dan Jagawaya akan menghibur saudara-saudaraku sekalian dimanapun Anda berada. Selalu nikmati video-video terbaik dari kami ya. Di sini Madatu diikuti oleh channel Madatu pribadi, Turimba ya. Turimba sudah datang. Namun tidak kalah penting dari channel dari Kiyo Notogo ini, dia di sini dia tidak mau pergi lagi dari Madatu, Gudang Madu dan Ki Jagawaya ya. Alhamdulillah, kebijakan ofisial ya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih yang sebesar-besarnya Mak Datuk dan Ki Jagawaya ucapkan kepada sahabat-sahabat semua yang sudah subscribe ya. Ya, yang tidak subscribe pun kami akan mendoakan agar kalian semua dilimpahkan rahmat rezekinya ya. Amin. Selalu dalam lindungan Allah. Amin. Ya, dikabulkan hajat-hajatnya ya. Nah, dan Mak Datuk juga berpesan selalu muliakanlah kedua orang tua kita ya. Ya. Karena ada secuil mungkin kesuksesan kita hidup di dunia, ada secuil doa dari kedua orang tua kita sehingga kita bisa berdiri di muka bumi ini begitu tegaknya ya. Ya, itulah pesan dari Mak Datuk pada sahabat-sahabat semua. Jangan tinggalkan sholat ya, perbanyaklah sholat dan perbanyaklah selawat ya. Mudah-mudahan ya, karena di usia kita ya saat ini, mungkin di sisa-sisa umur kita, kepada sahabat-sahabat, saudara-saudara, sedulur-sedulurku dimanapun Anda berada di sisa hidup ini, marilah kita sama-sama merangkul untuk menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik lagi. Kita sama-sama berantas kezoliman di muka bumi ini. Amin, amin. Mungkin begitu saja ya. Besok kita akan sambung lagi. Kita akhiri dengan membaca hamdalah ya, alhamdulillahirabbil alamin ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.